Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Aslinda. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 kelas MBS 6A untuk mata kuliah perilaku konsumen. Kelompok kami membahas tentang materi kompleksitas kebudayaan dan pengaruhnya terhadap brand, program komunikasi, dan ideologi konsumen. Adapun pembahasan yang pertama, yaitu definisi kebudayaan. Banyak definisi tentang budaya yang dipaparkan oleh para pakar. Di antaranya, kebudayaan didefinisikan sebagai kompleks simbol dan barang-barang buatan manusia atau artefak yang diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai faktor penentu atau determinans dan pengatur atau regulator perilaku anggotanya. Sementara, budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dialirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu, di mana seseorang dapat menentukan nilai-nilai yang dianutnya. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai rasa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan itu, dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak, harus melalui proses menimbang. Proses yang digunakan orang untuk mengembangkan nilai, motivasi, dan kegiatan kebiasaan mereka disebut sosialisasi atau proses penyerapan budaya. Contohnya, sejak bayi, manusia dapat melihat dan mulai mengoceh serta tersenyum. Dari situ, dia mulai membentuk nilai sosialisasi. Nah, proses tersebut berlanjut seumur hidup yang menyebabkan orang menggunakan nilai-nilai yang mempengaruhi konsumsi seperti sifat hidup hemat, kejujuran, serta ambisi. Menurut Notonegoro, nilai sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Nilai material sendiri adalah segala sesuatu yang berguna bagi fisik atau jasmani seseorang. Sementara untuk nilai vital yaitu segala sesuatu yang mendukung aktivitas seseorang. Sementara untuk nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa atau psikis seseorang. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Sebagai contohnya, masyarakat di Eropa akan cenderung lebih memilih membeli sereal atau roti untuk digunakan sarapan. Karena dari kecil mereka terbiasa untuk mengkonsumsi sereal atau roti untuk makanan pagi daripada mengkonsumsi beras yang akan digunakan menjadi nasi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mendefinisikan struktur konsumen berdasarkan kebudayaan. Dalam budaya, konsumen terdapat 3 macam perspektif. Perspektif yang pertama yaitu pandangan bahwa konsumen dipremiskan dengan ekspansi produk komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi. Perspektif yang kedua yaitu pandangan bahwa masyarakat mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menggunakan benda-benda untuk menciptakan ikatan-ikatan atau perbedaan masyarakat. Perspektif yang ketiga yaitu adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi-mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk budaya konsumsi dan tempat-tempat konsumsi tertentu yang secara beragam memunculkan kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan estetis. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak nilai-nilai inti terhadap pemasar. Ada 3, yaitu munculnya keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Keinginan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka atau hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Kebutuhan merupakan dari pernyataan kehilangan
dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Kebutuhan yang kompleks tidak hanya kebutuhan fisik, yaitu berupa makanan, pakaian, dan perumahan, tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, dan kepemilikan. Sementara untuk permintaan, dengan adanya keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh budaya, pengaruh perubahan nilai terhadap upaya pemasaran. Penggambaran mengenai corak-corak budaya memungkinkan pemasar dapat memetakan adanya kecenderungan pola konsumsi pada suatu komunitas. Dengan demikian, pemasar dapat memprediksikan tindakan-tindakan seperti apa yang relevan dengan situasi pasar yang dihadapi saat ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh perubahan institusi terhadap pemasaran. Nilai budaya memberikan dampak yang lebih pada perilaku konsumen, di mana dalam hal ini dimasukkan ke dalam kategori umum, yaitu berupa orientasi nilai-nilai lainnya yang merefleksikan gambaran masyarakat dari hubungan yang tepat antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini mempunyai pengaruh yang utama dalam praktek pemasaran. Sebagai contoh, jika masyarakat menilai aktivitas kolektif, konsumen akan menilai ke arah lain pada pandangan dalam keputusan pembelanjaan dan tidak akan merespon keuntungan pada segmen promosi untuk menjadi seorang yang individual. Sekian itu tadi pembahasan materi yang dibahas oleh kelompok kami. Mungkin masih ada banyak kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Untuk itu, ada kurang lebihnya saya mewakili kelompok 5, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.